وأكون للخير العميم مثالا. Di antara hal yang kita harus paham itu adalah ada beberapa poin penting yang disampaikan ulama ketika menasihati saya, menasihati ibu-ibu. Apa poin yang pertama yang harus kita pahamkan ketika kita mendapati anak-anak kita, bahwasanya Allah memberikan kepada kita? Apa yang harus kita pahami? Untuk merealisasikan dan mengeksekusi harapan kita dan goals kita, anak itu menjadi sebab syafaat kita ke surga. Yang pertama yang kita harus paham, para ulama memberikan sebuah narasi. Yang pertama itu. Ya. Narasi yang pertama, poin yang pertama itu apa? Karena mensolihkan anak itu kewajiban. Bukan hanya sekedar keutamaan, bukan hanya sekedar anjuran. Ini yang pertama. Jadi poin-poinnya banyak sekali, Bu. Saya tidak yakin hari ini bisa selesai gitu. Dan saya tidak terlalu terburu-buru menyampaikan semua poinnya itu. Karena apa? Ya belajar itu dinikmati prosesnya sedikit demi sedikit dan tidak langsung terlalu instan dengan yang banyak. Karena yang banyak langsung hilangnya juga banyak. Poin yang pertama yang disampaikan di antara banyak poin yang harus dimengerti kalau kita membicarakan anak kita adalah surga kita adalah yang pertama, karena mensolihkan anak itu kewajiban. Bukan hanya sekedar keutamaan dan anjuran. Banyak perspektif, mindset, ataupun banyak narasi orang tua hari ini bahwasanya mensolihkan anak itu tidak wajib. Lalu kita suka mencari justifikasi, lah enggak wajib kok. Ya kalau ada anak yang solih ya alhamdulillah, kalau enggak mau diapain lagi. Enggak begitu. Memiliki anak itu merupakan anugerah dan kewajiban kita mensolihkan anak kita. Itu kewajiban. Dan kewajiban mensolihkan anak itu lebih dari kewajiban kita memberikan sandang, papan, dan pangan. Kewajiban primernya itu mensolihkan anak. Dan itu diletakkan di atas pundak orang tuanya. Kenapa? Anak datang membawa fitrah kesucian. Semuanya itu fitrahnya kesucian, Bu. Fitrahnya dia beriman, fitrahnya dia taat, fitrahnya dia baik. Itu fitrah setiap anak. Mana dalilnya, Ustaz? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi, yunassiranihi, au yumajjisanihi. Kata Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah itu suci dia. Suci itu artinya apa? Ya dia tahu Allah. Dia pernah menyaksikan dan mempersaksikan di dalam janin ibunya. Dia mengatakan, alastu birabbikum? Qalu bala. Apakah saya Rabbmu? Betul ya Allah, engkau adalah Rabbmu. Anak itu suci. Dia suci dia. Makanya anak-anak itu ketika kecil apapun yang mereka lakukan itu membuat kita senang. Mau nangis kita tetap senang gitu. Mau dia lari-lari pun membuat kita senang. Kenapa? Karena dia masih suci dalam ketaatan, dalam bingkai kebersihan hidup itu bersih. Maka Allah itu tidak muluk-muluk mintanya. Sebagaimana anak aku kirimkan dalam kondisi suci, ilustrasinya, maka sebagaimana itu pula kamu harus kembalikan anak itu dalam kondisi suci ketika nanti dia hidup dan ketika nanti balik kepadaku. Maka itu dalil bahwasanya mensolihkan anak itu kewajiban. Bukan hanya sekedar anjuran, bukan hanya sekedar keutamaan. Kenapa harus kita solihkan anak kita, Ustaz? Ya, ini harus kita jawab dulu supaya kita nanti paham. Kewajiban kita. Mau kamu ustadz, mau kamu menteri, mau kamu presiden, mau kamu pemimpin partai sekalipun, mau kamu direksi di sebuah perusahaan besar Pertamina dan BUMN. Semua benang merahnya setiap orang tua itu sama. Apa? Mensolihkan anak. Kenapa mensolihkan anak itu menjadi sebuah kewajiban? Satu, kata para ulama. Satu, karena anak itu diberikan oleh Allah dalam kondisi fitrah. Dan kewajiban kita mengembalikan anak itu fitrah. Dia harus taat sama Allah. Kenapa? Karena ketika mereka lahir itu fitrahnya sudah taat sama Allah. Makanya kata Rasulullah, setiap anak itu dalam kondisi fitrah, orang tuanya yang menjadikan majusi, orang tuanya yang menjadikan dia Nasara, orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, itu orang tuanya. Artinya, kalau menyimpang, ya orang tuanya. Kalau anak itu tidak ada kesalahan. Makanya maaf ya Bu, kenapa dalam tata hukum pidana, ancaman hukuman kepada anak itu dibedakan dengan orang dewasa? Kenapa? Anak itu memang belum sempurna dalam hal, tapi dia itu fitrahnya memang baik.
Makanya kenapa kita harus mensolehkan anak? Alasan yang pertama, karena bicara tentang surga itu kan bicara tentang kesolehan anak. Yang pertama, karena anak itu yang memberikan Allah secara fitrah, maka kewajiban kita mengembalikan fitrahnya anak. Dia harus tahu Allah, dia harus tahu tentang Rasulnya, dia harus tahu tentang agama. Kenapa? Mereka sudah dibekali oleh Allah ketika di dalam perut ibunya. Ketika Allah memberikan pertanyaan, bukankah saya Rabbmu, bukankah saya Tuhanmu, wahai janin? Maka janin-janin itu akan berkata, iya ya Allah, engkau adalah Rabbku. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mensolihkan anak? Poin yang pertama, dalam sebuah upaya kita membangun konsep anakmu surgamu. Yang kedua, karena anak yang solih, itu merupakan anak yang ketika mendoakan orang tuanya itu nyampe doanya. Karena tidak setiap anak itu ketika mendoakan orang tuanya itu nyampe kepada orang tua. Masa Ustaz? Iya. Ustaz bisa ngomong gitu dari mana? Dari satu riwayat, yang hadis yang terkenal. Yang sering kita dapatkan hadis itu. Yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, semuanya terputus kecuali 3. Salah satunya yang disebutkan Nabi itu apa? Waladun salihun yata'ulahu. Anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Lah Nabi ketika di dalam hadis ini, Nabi tidak mengatakan waladun, tapi waladun salih. Apa bedanya Ustaz? Kalau Nabi mengatakan waladun, anak, mau anakmu solih, mau anakmu tidak solih, mau anakmu peminum khamr, mau pezina, pembunuh, selama dia anakmu mendoakan kamu bermanfaat untuk kamu. Kalau Nabi kita mengatakan waladun, tapi Rasul yang kita junjung, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengatakan waladun, tapi mengatakan waladun salihun yata'ulahu. Anakmu solih dulu yang mendoakan orang tuanya, maka doanya anak yang solih bermanfaat bagi orang tuanya. Jadi kalau ibu, saya gagal mensolihkan anak kita dalam ketaatan dia kepada Allah, maka efek damage-nya untuk kita itu apa yang paling terdekat? Anak itu kalau berdoa untuk kita tidak nyampe, Bu. Kenapa? Karena doanya anak diminta syarat oleh Nabi. Harus solih. Baru anak itu kalau mendoakan orang tuanya diterima sama Allah. Dan itu memenuhi asas keadilan. Maaf ya Bu. Kalau Nabi kita mengatakan waladun anak, tok, yang mendoakan orang tuanya pasti nyampe. Berarti kasihan orang tua yang sungguh-sungguh mensolihkan anak disamakan dengan orang tua yang bermain-main ketika punya anak. Sama-sama berdoanya nyampe kok. Tapi karena Nabi ingin menyampaikan secara tidak langsung kepada kita asas keadilan, maka Nabi mengatakan kepada kita, anakmu harus solih. Supaya apa? Supaya orang tua yang berusaha, supaya anaknya solih, berdoanya terus di atas sajadah sampai basah doa dan air matanya, itu dibedakan dengan orang tua yang tidak pernah tirakat dan tidak pernah bersungguh-sungguh. Makanya alasan yang kedua, kenapa anak kita harus solih? Yang kedua, karena berpengaruh sama doanya dia kepada kita, Bu. Makanya kadang-kadang kita harus ngomong sama anak kita, nak, taatlah sama Allah. Karena hadiah terindah dari dirimu, nak, bukan ketika kamu ngasih hadiah bapak atau abimu ini mobil. Bukan. Hadiah terindah dari dirimu adalah ketika engkau memberikan kepadaku, nak, ketaatan. Ketika engkau selalu memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus mensolihkan anak kita? Dan itu harus dimulai dari sebuah mindset yang benar. Mensolihkan anak itu wajib. Yang ketiga, kalau kita tidak mensolihkan anak kita itu dipandang mandul oleh Allah. Makanya ada sebuah riwayat dari Rasulullah. Nabi pernah tanya kepada para sahabat, Atadruna manirukub? Kalian tahu nggak siapa orang yang mandul? Para sahabat langsung ngomong, orang yang mandul itu orang yang mereka tidak punya keturunan ya Rasulullah. Mala auladun. Orang yang tidak punya keturunan. Kata Nabi nggak gitu. Orang yang mandul itu aku kasih anak. Orang yang mandul itu dikasih oleh Allah anak. Tapi anaknya tidak ada yang taat kepada Allah. Itu mandul. Kenapa? Terputus ketersambungan anaknya dengan Allah. Terputus konektivitas anaknya kepada Allah. Itulah mandul. Berapa banyak orang, anaknya banyak tapi belum tentu dia subur di hadapan Allah. Anaknya banyak tapi dia mandul di sisi Allah. Dan itu yang paling mengkhawatirkan. Kenapa?
Mandul di depan mata manusia itu masih bisa kita tersenyum. Tapi kalau dianggap mandul oleh Allah, berapa banyak itu yang akhirnya kita tidak sadar. Hanya orang tua punya anak, tapi ternyata dianggap mandul oleh Allah. Maka disinilah akhirnya kita paham. Inilah hal besar yang kita harus mengerti. Poin yang pertama, kenapa harus mensolidkan anak? Ini harus kita paham dulu. Dia tidak anjuran, tapi kewajiban. Karena yang ngasih fitrahnya adalah Allah. Yang kedua, karena anak yang solih itu doanya nyampe kepada kita. Yang ketiga, ya karena kita tahu bahwasanya mandul itu adalah mereka yang tidak membangun koneksi anaknya dengan Allah. Dan itu yang kita khawatirkan hadir dalam kehidupan kita. Tapi memang membicarakan ini tidak bisa pendek, memang harus panjang. Tapi ilmu itu yang paling penting bukan banyaknya. Tapi ilmu yang paling penting itu menghidupkan apa yang selama ini belum kita tahu, meluruskan apa yang bengkok, membersihkan yang keruh dari apa yang kita pandang sebelumnya. Walaupun cuma satu poin ya, karena waktu yang sangat terbatas, tidak apa-apalah. Setidaknya kita mulai paham bahwasanya menjadi orang tua itu harus memiliki bekal ilmu. Karena banyak sekali blind spot ketika kita menjadi orang tua. Dan ketika kita membicarakan anak, anak itu bukan hanya sekedar keturunan. Itu investasi besar. Sebagaimana sisi mata uang, bisa ke surga, bisa ke neraka. Dan harus kita paham, mensolihkan anak itu adalah kewajiban dengan 3 alasan. Karena mereka fitrah dan harus dikembalikan dalam kondisi fitrah. Yang kedua, karena anak yang soleh itu yang doanya nyampe kepada kita. Dan yang ketiga, ya karena kita tidak mau menjadi orang tua yang mandul. Ada yang kedua, memberikan tirakat, ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang kelima, ada yang keenam, ada yang ketujuh, ada yang kedelapan, masih banyak gitu. Karena memahami anak itu kan jauh lebih rumit daripada memahami mesin. Saya aja kadang-kadang kalau dulu saya 10 tahun lalu atau 12 tahun yang lalu, saya pernah ke Depok, ada universitas terkenal di situ. Lalu saya melihat ada fakultas itu teknik mesin gitu. Ketika saya melihat fakultas itu saya langsung terpikir gitu. Mempelajari mesin aja dibutuhkan waktu 4 tahun hanya memahami mesin. Padahal mesin itu stuck. Walaupun ada produk-produk baru, tapi dia bagaimanapun benda mati gitu. Apalagi masalah anak. Anak itu luar biasa. Bisa mengarahkan ke surga, tapi bisa menjebloskan orang tua ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita paham. Kalaulah mempelajari mesin aja 4 tahun, 8 semester, ada evaluasi, ada pembelajaran, ada koreksi, ada skripsi, anak itu kalau kita memahaminya, never stop learning dalam kehidupan kita, dan kita tidak pernah berhenti untuk terus mempelajari kehidupan anak kita sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Maaf ya ibu-ibu, jangan terbiasa mengambil parenting dari slot reels 1 menit, 2 menit. Kenapa? Kita tidak tahu referensinya datang dari mana. Jangan gampang-gampang mengambil referensi gitu. Kita itu rajin meminta anak itu sama Allah. Ya referensinya harus dari Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah itu lengkap. Kita aja yang belum memberikan prioritas di dalam mempelajari anak kita. Semoga kita senantiasa memberikan keberkahan. Arti berkah itu ya sebagaimana minyak gitu loh Ibu. Minyak itu dari tanah yang asalnya kelihatannya tidak apa-apa, tapi ternyata ketika diolah, maka akhirnya keluarlah minyak yang memberikan kehidupan. Bisa menghidupkan listrik, bisa menghidupkan lampu, bisa mengarahkan mobil. Arti keberkahan itu begitu. Dan barokahnya ilmu adalah menggerakkan kita untuk bisa memberikan perubahan kehidupan kita ketika mendidik anak. Maaf ya Bu, banyak orang tua yang terkadang ketika mendidik anak itu ternyata belum dewasa. Akhirnya jiwa yang anak-anak harus mendidik anak-anak. Dan akhirnya yang terjadi adalah kemarahan, membabi buta dalam emosi, menyalahkan anak menjadi kambing hitam. Karena apa? Karena kita yang bertambah belum tentu bertumbuh ilmunya dan bertumbuh kesadarannya. Tua itu pasti, tapi dewasa itu belum pasti. Dan kedewasaan dalam Islam itu diukur satu. Seberapa besar kita belajar dan seberapa besar kita mengeksekusi ilmu yang kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.